Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral spiritual peserta didik. Definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu juga, moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi mereka di peserta didik, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Dengan demikian, peserta didik yang bertindak sesuai dengan adalah mereka yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Banyak para ahli yang mempersamakan antara moral dan akhlak halim. Dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4 makna, yaitu yang pertama, moral. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau sekelompok orang. Kedua, moral adalah sekumpulan kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. Yang ketiga, moral adalah teori akal terang, kebaikan dan keburukan menurut filsafat. Yang keempat, tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental, yang tercipta dengan adanya hubungan sosial. Dengan demikian, moral, spiritualitas tidak bisa dipisahkan karena pribadi sikap personal. Yang kedua, karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan, tahap-tahap perkembangan moral dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat prakonvensional, di mana pada tingkat ini anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral, di mana perkembangan moral anak pada usia ini didasarkan pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik, sesuai dianggap benar atau baik oleh anak jika menghasilkan sesuatu yang secara fisik menyenangkan atau menguntungkan dirinya. Tingkatan ini dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Yang kedua, tahap orientasi relativis instrumental. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga. Contoh, keluarga menyuruh kita untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi pun kita ikuti. Yang pertama, tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau kelompok. Kedua, tahap orientasi aturan dan ketertiban. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional atau otonom atau berlandaskan prinsip. Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas bagi anak seperti terjadinya perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya, diantara yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, yang ketiga, lingkungan pergaulan, yang keempat, lingkungan masyarakat, yang kelima, faktor genetis atau pengaruh sifat bawaan, yang keenam, tingkat penalaran, yang ketujuh, teknologi. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran moral. Untuk mengembangkan moral, pendidik sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralitas. Menurut Al-Ghazali atau Arif 2002,
menasihati para pendiri agar melihat sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kasih sayang pada anak didik. Sebagai seorang guru harus mempunyai kasih sayang kepada siswanya, atau sebagai seorang guru harus menyayangi siswanya. Nah, yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Sebagai seorang guru tidak mengharapkan balas jasa terhadap siswa, dan juga ucapan terima kasih dari siswa. Nah, guru harus mengikhlaskan untuk mengajar. Yang ketiga, mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik. Nah, jika ada anak-anak atau siswa-siswi yang sifatnya kurang baik, guru yang memberikan arahan sehingga sifatnya dapat dirubah, sehingga sifatnya itu lebih baik. Keempat, memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikirannya. Misalkannya kalau bertanya kepada siswa itu akan menjawab sesuai akal dan pikirannya. Yang kelima, jangan memperhatikan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Misalkannya sebagai seorang guru, kita sebagai seorang, apa yang siswa lakukan, kita harus menegurnya. Perbuatan yang dia lakukan, kita harus menegurnya. Apakah perbuatannya itu, apalagi perbuatannya itu tidak baik, kita harus menegur sehingga dia rubah dia punya sifat yang tidak baik. Yang keenam, berikan nasihat pada anak didik di setiap kesempatan. Nah, misalkannya pada saat mengajar, guru itu harus memberikan nasihat kepada siswa-siswinya sehingga belajar untuk masa depan mereka, untuk masa depan siswa-siswi. Jangan menimbulkan rasa benci pada anak didik mengenai suatu cabang ilmu. Nah, misalkannya pada saat belajar mengajar ada siswa yang tidak mendengar. Nah, pada saat kita menegurnya, tetapi kita jangan membencinya. Tetapi sebagai seorang guru jangan membenci siswanya. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, tidak dilakukan secara menonton tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak. Yang ketiga, melibatkan berbagai media dan sumber belajar. Yang keempat, memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi. Yang kelima, memberikan pendidikan moral langsung. Yang keenam, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Yang ketujuh, peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai ajaran agama. Nah, sebagai seorang guru harus diajarkan kepada siswanya bersikap yang jujur, sopan. Yang kedelapan, menyampaikan materi moral. Yang kesembilan, menyajikan materi moral dengan memaparkan segala bentuk perilaku manusia yang terkena pilihan baik dan buruk. Sebenarnya, anak-anak telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Namun, untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang. Karena pendidikan manusia tidak terletak ada perkembangan biologis saja, yaitu berhubungan dengan perkembangan jasmani. Tetapi pendidikan harus diperhitungkan pula perkembangan rohaninya. Itulah kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan semesta alam, yaitu fitrah untuk mengenai penciptanya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari mata kuliah perkembangan peserta didik.